Santai aja kita. Jadi gini Bung, berbicara mengenai dosa, justru Kristen itu adalah agama yang tidak mengenal dosa. Gak ada lagi dosa dalam Kristen itu, gak ada. Tidak ada pelanggaran dalam Kristen itu, gak ada. 1 Yohanes 2 dikatakan di dalam kitab saudara, anak-anakku janganlah engkau berbuat dosa, tetapi ketika kalian berbuat dosa, ada Yesus Kristus sebagai pendamai dosa kita. Bukan hanya dosa kita tapi dosa dunia. Kalian itu tidak mengenal dosa lagi. Makanya di agama Kristen itu nggak ada aturan. Dosa itu kalau di Islam itu justru penekanannya sangat kuat. Al-Quran surah Al-Baqarah, dosa itu disebut itsmun. Ya, penegasan terhadap sesuatu yang dilanggar. Dikatakan dalam surah An-Nur ayat 29 sebagai junahun. Apa itu? Pelanggaran terhadap aturan-aturan dan apa yang kemudian menjadi hukum-hukum Tuhan. Itu dosa. Lalu kemudian dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 14 disebut zanbun. Itu adalah sama, perbuatan yang menimbulkan bahaya baik di dunia maupun di akhirat. Ada lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 286, di situ disebut dengan kata qata'iyah. Ini berbicara mengenai kesalahan-kesalahan. Itu juga adalah dosa. Ada lagi yang disebut sayyi'at. Surah Hud ayat 114. Jadi justru di Islam itu pembahasan tentang dosa lengkap. Makanya umat Islam itu paling paham bagaimana cara untuk meninggalkan dosa itu. Karena dosa itu sangat dijelaskan secara gamblang dalam kitab sucinya. Loh, kalau di Kristen gak ada dosa. Galatia 5 nomor 1, Yesus mati untuk membebaskan kita dari aturan-aturan, bahkan memerdekakan kita dari penghambaan. Jadi Kristen itu tidak perlu lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Kenapa? Mereka menganggap diri mereka adalah anak-anak Tuhan. Nah, ini ya yang perlu saudara pahami. Jadi tema kita adalah siapa yang mendirikan agama Kristen. Sekali lagi saya katakan, kesimpulan saya adalah Tuhan datang memberikan aturan main kepada Bani Israel. Tuhan datang memberikan aturan main kepada Bani Ismail. Jelas itu. Yudaism, Islam. Dua-duanya adalah agama shalom, agama damai sejahtera. Untuk mendapatkan damai sejahtera, kata Yesus di dalam Matius 19, taatilah segala perintah Allah. Di dalam Al-Quran juga, ati'ullah wa ati'ur rasul. Sama. Sementara agama Kristen membuat ajaran-ajaran Tuhan mati, lumpuh, ya, lalu kemudian membuat aturan-aturan sendiri. Contoh, jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu dihapuskan tuh, dihapuskan oleh Paulus, lalu membuat ilah baru. Siapa ilah baru itu? Anak Maria, Yesus. Itu ilah baru. Di mana dia tuliskan? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Jadi Tuhannya Bani Israel datang mengosongkan diri, tidak mempertahankan keilahiannya, tetapi dia mengambil rupa manusia, menjadi rendah seperti manusia, lalu rendah serendah-rendahnya, taat sampai mati, bahkan mati di atas tiang salib. Inilah Tuhan yang dibentuk oleh Paulus. Jadi tadi Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, Paulus memperkenalkan kepada Roma dan Yunani Tuhan baru bernama Yesus. Makanya di Kristen dikenal ada Tuhan dari bentukan manusia, Yesus namanya. Di mana Tuhan baru ini tidak diajarkan oleh para nabi, bahkan Yesus sendiri yang dilantik menjadi Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada Bani Israel untuk dirinya itu adalah Tuhan. Hidup kekal itu mengenal Elohim satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tapi begitu masuk di Kristen, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Selesai. Kristen adalah agama paganisme. Demikian. Oke, tema selanjutnya, Kristen adalah agama pagan. Lanjut, tolong dibantah teman-teman Kristen, bawa akhlak, bawa data, nohok, jangan nipu kayak Peri. Lanjut. Berbicara pagan, penyembahan berhala, ya toh. Nah, itu kan di dalam satu suaranya ini. 26, satu Tawari 16:26 sudah dikatakan, ya toh, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Artinya Allah di luar bangsa Israel berhala. Bahkan Musa sendiri di dalam kitab Ulangan 6 ayat 14 katakan, jangan kamu hai Israel mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Siapakah Allah lain Allah bangsa sekelilingmu? Maka kita kembali ke QS Anamal ayat 91.
Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhan pemilik Ka'bah. Di mana Ka'bah pada waktu itu terdapat 360 berhala. Bahkan ritual yang dilakukan agama Quraisy, yaitu tawaf, jumroh, dan cium batu, itu agama yang jauh sudah ada sebelum Muhammad lahir. Ritual haji yang sekarang itu hanya meneruskan ritual pangan yang dilakukan oleh agama Quraisy. Dulu mereka tawaf di Ka'bah tidak pakai baju, sekarang diganti menjadi baju ihram. Tetapi tidak boleh pakai celana dalam. Itu saja bedanya. Jadi ritual itu tidak pernah ada di dalam Taurat dan Injil. Itu adalah ritual pangan agama Quraisy. Ya toh? Aduh, kok ritual pangan pula? Emang siapa yang bahas Diam pangan dulu. di sini? Saya bicara Kita bahas jangan agama tergoncang. pagan. Saya bicara Bukan jangan tergoncang. Malu aku sebagai manusia. Iya, Pagan makanya- aja nggak tahu. Bukan pangan, pagan. Iya, oke. Jadi ritual Kok itu pangan? tidak ada di dalam perjanjian lama. Kenapa Ka'bah itu? Ka'bah itu bekas kuil Hindu. Abraham tidak pernah membangun Ka'bah sebab Abraham itu bukan penyembah berhala. Coba tanya dulu itu orang itu, siapa pendiri Kristen? Dia tahu nggak? Kabar. Bro, kamu tahu nggak pendiri Kristen siapa? Sudah terguncang Temanya kalian. Tanya udah dulu pindah tuh. Bang Andi. Saya belum bicara. Temanya udah pindah Bang Andi. Nggak bisa Kristen agama dipindah, nggak pagan. bisa. Saya belum Jangan bicara dipindah. selesai. Bro, bro, diam dulu. Siapa pendiri Kristen? Jadi saya belum bicara, biarkanlah saya. Mana mau jawab kayak gini? Kalian pinter. Kalian di sini kan Dia hanya mau sandang muter-muter, pangan, aduh, sandang pangan. muter-muter kayak gasing ya. Oke, jadi saya lanjutkan. Saya lanjutkan supaya kalian itu jangan terguncang. Tenang aja, tenangkan batinmu, ya toh. Nah, kenapa saya bilang demikian? Musa membangun bait Allah itu langsung Tuhan yang memerintahkan, ya toh. Bangsa Israel, Raja Salomo membangun bait Allah. Di situ ada tabernakel, ada perkakas bait Allah. Disitulah Tuhan hadir di tabernakel, makanya disebut Shekinah glory, kehadiran Tuhan yang maha kuasa. Bangsa Israel menghadap bait Allah. Udah di kepanjangan. Yerusalem. Udah 2 jam. Udah gantian. IWG TNT silakan. Oke. Ya, Zuma tadi mengatakan menyembah Yesus sebagai Tuhan ya. Ya, Yesus memang tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Allah, tapi orang di sekitarnya bahkan Bapa Allah itu menyebutkannya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya kan, terlalu banyak saksinya. Ya kan, 2-3 orang saksi itu cukup. Ya kan, biar sahnya lagi, biar Islam itu percaya, kita buka di Al-Quran. Ya kan, Maryam itu lahir dari siapa? Yesus itu lahir dari siapa? Maryam yang dikatakan itu perawan, ya kan, belum tersentuh, suci, ya kan, bisa lahir dari mana? Yesus itu dari mana? Memang dia lahir dari anak manusia, yaitu Maryam. Tapi benihnya dari mana? Benihnya itu dari Allah yang Maha Tinggi. Ya kan, dikatakan Ali Imran 45, dia kalimatullah. Anisa itu kan, apakah masih mau dipungkiri? Ya kan? Di Yesaya 43, akulah Allah penebusmu, itu ayat. Oke, terima kasih. Sudah berlalu 5 menit kurang 1 detik. Ya, makasih. Silakan Mas Zuma. Habis Ya. itu yang lain boleh menambahkan. Oke. Jadi saudara bingung agama, dari Facebook sampai sekarang Anda masih bingung dengan agama saudara. Ritual pagan. Sekali saya katakan Kristen itu agama pagan. Kemudian Anda lari. Oh, yang pagan itu yang ada di Mekah. Kalau saya tanya, bait suci pertama yang didirikan oleh Abraham ketika dia keluar dari tanah Mesir di area selatan itu bait suci mana? Anda akan bingung. Tapi gini, Anda ingin belajar tentang ihram. Di dalam kitabnya orang Yahudi, nubuatannya sangat jelas. Yehezkiel 4:4, Anda baca satu perikop, Anda akan paham. Ternyata ihram itu sudah diajarkan terlebih dahulu oleh Bani Israel. Maka kalau mereka hendak masuk ke pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci. Mereka harus menggunakan destar lenan.
dan memakai celana lenan, tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Berarti mereka harus menggunakan baju terusan. Yesaya 17 dikatakan rambut mereka dicukur dan jangan dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek. Ini diadakan di mana ini? Di mana ini dilakukan ini? Yesaya 44 nomor 15. Tetapi mengenai imam-imam dari Bani Zadok menjalankan tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripada aku, mereka yang akan mendekat kepada aku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak darah. Demikianlah firman Tuhan. Ini di mana ini diadakan ini? Lalu kemudian Yesaya 16, mereka yang akan masuk ke dalam tempat suciku, baitku, yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian, dan mereka akan menjalankan tugas terhadapku. Yesaya, kitabnya orang Yahudi. Siapa yang melanggengkan aturan yang sudah dibuatkan seperti ini? Hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 40 nomor 1, jelas dikatakan bahwasanya ritual Hajj pada zamannya pada tanggal 10 bulan Zulhijjah, dan itu juga dilakoni hari ini, dilakoni di Islam pada saat ini. Pada tanggal ke-10 bulan itu, dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan bawalah aku ke sana. Ini jelas Yesaya 40 pada tanggal 10, dan itu dilakukan oleh umat Islam sampai hari ini pada setiap tanggal 10 bulan Zulhijjah. Lalu terkait dengan apa yang Anda narasikan tadi, di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali bahwasanya kurban yang dilakukan oleh umat Islam itu dasarnya ada dalam kitabnya orang Yahudi. Mengelilingi Ka'bah itu ada dalam kitabnya orang Yahudi. Mazmur 26 nomor 6, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu aku berjalan tawaf di mesbahmu ya Tuhan. Tawaf itu artinya berkeliling. Jadi tidak ada yang keliru di dalam penjelasan Al-Quran terhadap kaidah-kaidah ibadah. Tidak ada paganisme di situ, tidak ada. Di dalam kitabnya orang Yahudi di Keluaran 23 nomor 14 dikatakan Shaloshi regalim tuhaksil hasyana. Itu jelas 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan hak. Apa hak itu? Haji bagiku, umrah. Siapa yang mempraktekkan ini? Kristen tidak mungkin. Jadi hati-hati bernarasi tentang Islam. Islam itu adalah agama yang sudah diajarkan oleh para nabi. Oke? Belajar lagi, belajar. Yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi adalah menyembah manusia. Itu tidak ada di ajaran para nabi. Oke? Nabi mana yang mengajarkan membunuh Tuhan? Tidak ada. Paulus mencoba menarasikan itu. Sekali lagi ya, ini terakhir dari saya, 30 detik. Teman-teman Kristen saatnya sadar, aturan-aturan yang dilaksanakan Kristen hari ini, apapun itu adalah perintah Paulus. Ketika ada kesamaan dengan perintah yang ada dalam kitabnya orang Yahudi, itu cuma dijiplak-jiplak aja biar dianggap ajaran Paulus ini dari Tuhan. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan Taurat beserta segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Stop, gak ada lagi perintah. Setelah itu dia ke Antioquia. Di dalam penjara dia menulis surat. Pada saat dia di Gurun Damsyik, dia bertemu dengan Yesus. Kata dia, habis itu dia bikin surat-suratnya dalam bilik. Cak, kiliki, pilipi, pepaya, namakan semua. Muncullah 14 kitab. Itulah yang menjadi panduan agama Kristen hari ini. Jadi Kristen itu menggantikan bapaknya Yahudi, bapaknya Abraham yaitu Elohim, dengan bapak baru bernama Paulus. Jangan ada ilah lain. Terakhir ya, sorry, saya hampir lupa. Jangan ada ilah lain. Ulangan 6 nomor 14. Pada saat Nabi Musa mengajarkan jangan ada ilah lain di hadapanku, Allah Subhanahu wa taala belum menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2000 tahun lagi baru Allah berkarya kepada Bani Ismail. Pada saat ulangan ini dituliskan, yang ada adalah sembahan orang Roma, Bani Edom dan seterusnya, penyembah Baal dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Allah belum menyatakan diri kepada bangsa Arab kala itu. Yang ada adalah Romawi, Yunani, Hinduisme dan seterusnya, Mesir kuno dan seterusnya. Ini yang dimaksud ulang 6 nomor 14. Ketika Tuhan datang kepada Bani Israel, apa yang Tuhan katakan?
aku adalah Tuhan Bani Israel, aku adalah Elohim untuk Bani Israel. Apakah Elohim Bani Israel hanya Tuhan bagi tanah Israel? Tidak. Tuhan Israel adalah Tuhan semesta alam. Rabbus samawati wal ard. Belajar lagi. Ulangan 6:14 yang disinggung di sini adalah ilah sembahannya Roma, ilah sembahannya Judaism, ilah sembahannya Mesir kuno, ilah sembahannya Yunani. Paham? Sedangkan Kristen berasal dari Roma dan Yunani. Demikian. Oke ya, kalian Kristen silakan dijawab. Bingung agama atau IWG ya? Bunuh cicak kalian komplain, bunuh Tuhan kalian ketawa. Lanjut, bingung agama. Oke. Siapa? Oh, Saya Yeva. jawab, boleh? Wait. Yeva Kristen atau apa ini? Yeva? Kick aja kalau tidak bersuara, Jul. Siap. Oke. Bingung agama, silakan. Oke, Bingung atau saya? berbicara bait Allah, ternyata Juma ini kurang tidur atau kurang terbang ke angkasa. Bait Allah itu harus memiliki perkakas bait Allah yang disebut tabernakel. Apabila bait Allah tidak memiliki perkakas bait Allah, maka tidak bisa disebut bait Allah karena Tuhan ogah hadir di situ. Kenapa ada tabernakel? Ya supaya Tuhan hadir di situ. Di Ka'bah nggak ada tabernakel. Saudara jangan mimpi. Di dalam perjanjian lama Tuhan yang Maha Kudus berdiam di dalam tabernakel. Keluaran 25 Jelaskan ayat dulu 8. itu apa Tinkerbell itu. Ya, Tinkerbell itu jelaskan. Jangan dipotong dulu. Jadi di dalam perjanjian lama Tuhan berdiam di tempat yang Maha Kudus yang disebut tabernakel. Keluaran 25 ayat 8 Ya, apa itu sampai Tinkerbell? 9. Jelaskan. Itu adalah perkakas bait Allah. Terus di dalam perjanjian baru Tolol, Tuhan gue bongkar berdiam, bodohnya Tuhan- dia ntar. Silakan, saya saya belum nanti. jelaskan, kalian sudah Makanya Uni minta dia jelaskan Tinkerbell itu apa gitu, tapi nggak ngerti dia. Lanjut. Tabernakel itu perkakas bait Allah. Di situ suatu kelengkapan di dalam bait Allah. Tanpa tabernakel maka tidak bisa disebut bait Allah. Makanya Tuhan hadir di situ. Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. Di dalam perjanjian baru Tuhan bukan tinggal lagi di dalam di bait Allah secara fisik, jasmani yang dibangun oleh bangsa Raja Salomo, tapi Tuhan berdiam di dalam tubuh kita. 1 Korintus 3, 16 sampai 17. Makanya Roh Kudus itu tinggal sebagai penduduk di dalam hati orang percaya. Yohanes 14 ayat 17. Sebab tubuh mereka rumahnya. Jadi bait Allahnya Yahudi itu sudah tewas, sudah selesai. Maka simbol-simbol Yahudi itu sudah berakhir. Tidak ada lagi agama Yahudi. Kenapa saya bilang tidak ada agama Yahudi? Yesus menyatakan kepada mereka, ya toh, bahwa mereka itu adalah jemaah iblis. Ya toh, Yahudi yang sekarang, Yahudi di era Yesus adalah ahli Taurat dan orang Farisi yang menduduki kursi Musa. Matius 23 ayat 2. Yesus menyebut mereka adalah keturunan ular berudak yang tidak bisa terhindar dari Ular beludak, bukan ular berudak. Aduh. Makanya Yesus menyebut Yahudi juga iblislah bapamu. Wahyu 2 ayat 9 dikatakan Yahudi adalah jemaat iblis. Jadi apakah kalian mau ngikut Yahudi? Yesus sudah menyatakan mereka itu Oke, jemaat Yahudi. sudah cukup Begitu, ya, saudaraku. cukup. IWGTNT Jangan tambahkan, tergoda. kuatkan saudaramu yang bilang pagan menjadi pangan. Oke. Aduh, parah ini. Ya, Yahudi itu berbicara perjanjian lama. Ya, kalau kita kan umat perjanjian baru. Ya, dengan matinya Yesus di kayu salib itu semua hukum-hukum Taurat itu sudah digenapi, ya kan? Tuntutannya sudah digenapi, ya kan? Kalau kita bilah Al-Qur'an itu isinya kan kabar gembira tuh. Jalan yang lurus atau Taurat. Nah, di mana kalian mau berdiri? Itu saja pertanyaan saya. Saya sebenarnya pengen nanya Isra Mi'raj nih. Itu aja. Secara logika Isra Mi'raj itu kan nggak mungkin itu. Oke. Lanjut. Perah tadi mau buka data katanya. Silakan Perah, nanti ditambahkan mungkin Bang Handi, Bang Nepal baru ke Bang Zuma. Silakan Perah. Oke. Gurunda aku izin ya. Silakan, Dek. Ya, jadi kawan-kawan, Kristen itu mesti sadar diri lah mengenai kepaganan gitu. Nanti yang soal tabernakel gue bahas juga ya. Pertama, kalau misalnya kita bicara pagan-pagan, perhatikan lambang salib. Nah, ini ya, ini The Ancient Hebrew. TheAncientHebrew.org, ancienthebrew.org ini membahas awal mula simbol-simbol gitu ya. Ini The Ancient Hebrew Alphabet. Perhatikan.
Nah, ini. Nah, lihat nih. Semitic script chart. Nah, ini bentuk apa nih? Bentuk apa? Spatula, bentuk spatula. Bentuk apa nih? Pesawat. Ini bentuk salib. Yang pertama kali menggunakan itu Mesir. Ya, ini yang bawahnya nih. Nih. Apa nih? Apa nih? Salib. Yang pertama itu bukan Israel, Kanaan. Bukan salib, layang-layang. Iya, rangka layangan. Kanaan lo yang punya. Lu jual-jual ke Indonesia, jual-jual ke Yahudi. Kenapa Yahudi nggak mau ambil? Karena Yahudi tahu ini yang duluan Kanaan. Salib itu yang duluan Kanaan. Gimana kalian mau bantah ini? Makanya kan ketika gua bertanya, kok bisa-bisanya hukum Tuhan digenapi oleh hukum pagan Kanaan gitu, penyaliban. Nggak ada yang bisa jawab. Datangin deh Paus Roma atau siapalah pendeta terkenal di Indonesia. Nggak akan ada yang bisa jawab. Kok bisa-bisanya gitu hukum Tuhan digenapinya oleh hukum pagan, kan gitu. Ya, geser tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, tuh. Tahun 1500 tuh. Tuh. Masih Gurunda, masih itu, masih Kanaan. Nah, ini lihat, ini yang Hebrew ya. Hebrew tambah XXX tuh. Lambangnya Hebrew tuh X. Jadi yang di ESKR itu dikasih tanda tuh tandanya X Gurunda, bukan T. Kalau T itu Kanaan. Kalau 1500 itu nggak bisa dianggap, bro. Bahkan zaman Adam pun udah ada rencana Diam dulu, penebusan. gantian bicara lu diam. Kenapa kalian IWG? nyaut boleh, kalian nyaut. Ya, nih tuh lihat tuh. Boleh, masa sih nggak boleh Gimana nyaut? panas, kejang, iya kejang. Dibuka datanya, salib pertama kali yang menggunakan pagan Kanaan, iya kejang. Itu 1500 Panas. sebelum Masehi, Iya, 2000 sebelum Masehi. Coba di mana ada pakai salib? Karena sekarang Diam dulu, kelarin aja Res, kelarin dulu. Kelarin dulu, lu diam. Kelarin Panas dulu. ya, kejang. IWG kejang. Jadi Geser lu ke pengen 1000. menawarkan lu pengen menawarkan penyaliban biasa kepada itu. Islam. Lu pengen menawarkan Itu agamanya biasa. Kanaan kepada Islam, iya. Gitu, IWG. Hah? Itu Gimana? biasa, itu udah biasa. Nggak ada kejang-kejang. Ya udah kalau gitu jangan Islam itu motong. dari Kristen, Jangan bro. motong kalau Islam gitu. itu dari Kristen. Intinya Islam itu dari Kristen. Islam dari Kristen Muhammad dari itu mana? rasul. Kristen dari mana Ya, Kristen? Aduh, IWG Kristen dari mana Kristen? Tanator aja di mute. Taurat. Iya, Anak kabar aja gembira di jangan mute, dari IWG Kanaan sabar dong. dulu. Selesaikan dulu Kores. Kalau enggak selesai nanti diskusinya IWG. Nah, lanjut IWG Kores ini dulu. memang paling ngeyel dia memang. Oh, diskusi sama saya paling geyeng, ilmu nggak ada. Belum giliran gue nih yang keras nih. Habis kejang ini. Ya, IWG nanti Kejang, ya IWG kalau kejang mengeyel ya. nanti. Kores ahlinya itu kalau untuk menghadapi orang ngeyel. Ya, nanti IWG. Lanjut Kores jelaskan dulu. Nah gini gitu, lu boleh beritakan kabar gembira. Cuma kalau kabar gembiranya dari Kanaan ya dilepeh sama Islam. Masa kabar gembira dari Kanaan? Gitu kan? Belum orang-orang Kristen suka naro-naro simbol-simbol Kanaan lagi di rumahnya. Apa coba yang kayak gini? Ini kabar keselamatan kok dari Kanaan. Berikutnya ya kawan-kawan, ini pelajaran bersama. Selain salib itu dari pagan, ini sekarang early Christianity. Nah, ini adalah sebuah bab yang membahas tentang apa? Early Christianity ini atau Kristen awal-awal ini. Shoot. Yang membahas Serapis. Serapis atau dewa gabungan. Nah, gitu. Jadi kita perkenalan dulu ya. Serapis adalah Tuhan yang di-invented atau Tuhan yang diciptakan sama kayak Yesus. Dan dia adalah gabungan dari beberapa dewa Mesir dan dewa Helenistik. Cakep ya. Gabungan tuh kayak dejavu gitu kalau kita bahas dewa-dewa gabungan gitu. Nah, dia diperkirakan di zaman-zaman Ptolemaic period di Mesir ketika di masa-masanya Ptolemy pertama kan itu. Lalu kemudian emang apa sih Serapis hubungannya sama Kristen? Nah, di sini baru kita masuk. Nah, ini penyembahan Serapis, kita langsung masuk ke Kristen awal-awal di sini. Serapis finalnya mempunyai hubungan yang kuat mempunyai hubungan yang khusus dengan komunitas Kristen awal-awal. Ada beberapa kemiripan antara Serapis dan Tuhan Yahudi. Waduh.
Serapis adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sepertinya di penyembah awal-awal Kristus di antara orang-orang non-Yahudi menyangka mereka menyembah Serapis dengan tujuan-tujuan yang ada. Gitu. Kan udah aku bilang. Karena bingung antara Serapis dengan Kristus. Dar. Kan udah aku bilang. Waduh. Mirip itu. Itu yang terapisnya fotonya itu bukan? Iya, ini Serapis ini. Oh, kok mirip? Ini Kok mirip? Aduh. Ya, kenapa bingung orang-orang Kristen yang non-Yahudi ini kenapa bingung sama Serapis? Karena begini. Nah, ini korespondensinya dari Kaisar Hadrian yang merujuk kepada penyembah-penyembah Alexandria terhadap penyembahan Serapis. Memanggil diri mereka sebagai bisop dari Kristus. Nah, ini di sini ya. Ini kutipannya ucapan dari Kaisar Hadrian. Mesir, yang dimana kau memerintahkan aku, kekasihku Servianus. Aku telah menemukan beberapa hal yang tidak konsisten dan beberapa hal yang dipertimbangkan dari setiap nafas kemasyuran. Para penyembah-penyembah Serapis di sini dipanggil dengan Kristus, Kristen. Dar. Kan udah aku bilang. Bener banget Gurunda. Lu ketawa lu ngejek RS, ketawa lu ngejek. Waktunya gini Bang Adi, soalnya lucu. Ternyata nama Kristen itu Boleh ketawa. lah, abis lucu ini ternyata penyembah Serapis dulunya juga disebut Kristen. Diambil ini sama orang-orang penyembah Yesus. Kan aku bilang. Manggil dirinya juga Kristen gitu loh. Bukan, jadi gini. Jadi orang-orang dulu ngejek murid-murid dari Paulus itu sebagai Kristen, dikiranya oh ini mirip mereka sama-sama nyembah manusia yang bentuknya seperti ini, ya gitu. Itulah Itu kenapa dia. Kristus- Jadi ini Kristus sejarah kan ya, ejekan. sejarah nyata Kristus kan ini. ejekan dulu. Ejekan yang memang udah pernah ada. Ya gitu. Jadi orang-orang Kristen awal-awal itu bingung. Oh kita tuh menyembah Serapis versi Ibrani ya, kan gitu. Oke kita Kristen kalau gitu. Jadi di sini Ikhwan, asal mula penyebutan nama Kristen karena orang-orang Kristen zaman dulu bingung antara Yesus dan Serapis. Cuman karena kadung ya udahlah dijiplak aja lah sekalian kayak gitu. Nah terus di sini dikatakan lagi ya. Secara fakta, ini terlihat bahwa beberapa penyembah Serapis diusir dari Roma tahun 19, di mana Tiberius juga mengusir Yahudi. Aduh, kok mirip? Ya itu dia. Gimana coba? Nevertheless, bahkan tidak salah lagi betapa bingungnya mereka antara Serapis dan Kristus. Itu membuat sebuah eksistensi pertanyaan yang banyak gitu. Di tahun 68 Ini waktunya sudah lewat, Gimana? tidak ganti. Ya, kan ini Iya, bacaan waktunya apa? memang panjang. Tapi ini semuanya isi literasi dibacain. Iya, Kores. Gurunda. Iya. Sampean tahu nggak kapan mulai penyebutan Kristen ini sebagai pengikut daripada Serapis, tahu nggak? Ayo. Nah, di data sini sih di abad ketiga sebelum Masehi penyebutan Kristen itu sudah ada. Aduh, Gurunda gimana nih Gurunda nih? Gimana sih Bang? Aduh. Saya tidak mungkin berani mengatakan sesuatu kalau saya tidak belajar sebelumnya. Tepuk tangan dulu. Tuh. Tepuk tangan Makanya dulu. kawan-kawan Kristen dengerin Gurunda. Gurunda kalau ngomong tuh data ada. Gurunda ngomong, aku nyiapin datanya gitu loh Gak kawan-kawan. Ya. sia-sia jadi Islam ih. Nah, berikutnya apa ya? Lanjut, Udahlah lanjut. bubuk lah ya. 2 poin ya. Jadi salib dari Kanaan, Kristen dari Serapis gitu. Itu semuanya daur ulang aja gitu loh. Gimana? Masa daur ulang Iya, pagan mau mitos ditawarin yang ke Islam? daur ulang Yes. itulah yang digunakan di perjanjian baru. Betul itu. Betul banget kan gue Iya. lihat tuh. Ini apa nggak Yesus banget ini? Cuma kalau Yesus dia dagunya agak itu ya, agak belah tengahnya dia. Nah, ini lagi lihat tuh. Tuh. Nah, ini nih dagunya belah tengahnya tuh kan. Kayak apa coba? Iya, tuh. Kalau ini enggak.
Nah, berikutnya soal tabernakel. Tabernakel itu, my bre, tabernakel itu bukan perkakas, dablek, itu kemah. Kenapa pakai tabernakel? Karena Yahudi belum difirmankan Tuhan untuk membuat Beit Hamikdas. Beit Hamikdas kapan nanti difirmankannya? Zaman Salomo. Kenapa bikin tabernakel? Karena belum nyampe ke Palestina. Ini tolo-tolo juga ini si bingung agama. Terus berikutnya apa lagi ya? Oh, terus dalam Islam, kalau misalnya menawarkan apa yang diikuti Islam, IWG, di sini. Islam menawarkan ini IWG. Tapi lu jangan marah ya, karena ini Allah Azza wa Jalla yang berfirman. Di sini. Kan lu suka Al-Qur'an ya, IWG ya. Nah, lu ini Oke, baca ini sabar IWG. ya WG, ini ujian. Ini. Baca ini IWG, baca ini. Ini WG. Al-A'raf ayat 194. Ini bagus ayatnya ini. Ini kabar gembira banget. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah yang serupa. Kabar gembira tuh. Kabar gembira tuh. Yesus lemah. Satu lagi WG, satu lagi sebelum gua closing ya untuk apa? Untuk sesi yang ini. Al-Ankabut 25 IWG. Tadi Al-A'raf ayat 194, sekarang Al-Ankabut ayat 25. Ini nih WG. Al-Ankabut ya. Nah, ini ya Al-Ankabut ayat 25. Dan dia berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih. Aduh. Dar. Jadi kalau ada Tuhan turun ke bumi cuma nawarin kasih doang, itu dalam Islam berhala, bre. Berhala itu dalam Islam. Selamat datang di kebenaran, inilah kenyataannya. Thank you, silakan moderator. Iya, kenyataan. Burunda belum Ya, Bang Zuma belum ngomong ya. Ya kan Paling Bang Zuma mau bilang, kan sudah ku bilang. kata Bang Zuma. Kalian waktunya lama-lama. Sabar. Gini, oke. Udah, biar ke mereka. Ya udah kalian, tapi dengan gini, teman Kristen di sini. Ini aku bilang dulu bentar gini. Kalau bawa data kan membacakan data tentu saja lebih lama. Kalau lu ada data, lu open cam kasih lihat, lu baca, kita dengarin. Kalau Ya. cuma ngomong itu kan ulang-ulang. Astagfirullah. Nggak ada daging, beda. Ya, Ya, jadi nggak kalau ada- curhat memang kita pangkas ya. Kalau kalian curhat kita potong, tapi kalau kalian edukasi dan data kita biarkan lama. Kita sabar kok. Dengan catatan kalian bawa data. Oke, di sini ada 3 ya, Jul. User 23 Kristen ya. Setuju, kalian setuju. bertiga. Oke, Di sini silakan bukan kalian tempatnya bertiga. main sirkus, bukan tempatnya Ya. main sirkus. Jadi silakan kalian 2 jam asal kalian bawa data open cam seperti Kores, lalu kalian bacakan, lalu kalian jelaskan 2 jam kita kasih waktu. Bang Zuma tinggal tidur minum kopi dia. Apa namanya anak Toraja, silakan. Anak Toraja, silakan. Anak Toraja apa kata Abu Sanga? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan anak Toraja. Iya. Gini, saya cuma menyampaikan aja. Karena kemarin saya ada naik di room ini bersama Bang Suma. Terus tadi saya habis-habisan dibully. Jujur, karena gara-gara saya masuk mualaf banyak yang serang saya. Masa Allah. Kenapa saya bisa masuk jadi mualaf gitu? Apa sebabnya? Mereka pertanyakan semuanya, suruh tunjukkan detail-detailnya. Loh kok kenapa saya harus membuka semua? Itu kan urusan saya mau masuk dimanapun, saya bilang gitu. Tapi mereka tidak setuju. Mereka memberikan saya wejangan, tapi saya tidak ada saya terima biar satu pun. Itu aja. Saya menyampaikan kepada yang di sebelah, tolonglah. Itu hak privasi orang. Janganlah kalian mengajak, janganlah mengatakan itu tidak benar, ini tidak benar. Kalian yang benar. Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu patut yang disembah hanya Allah. Itu aja saya minta. Masya Allah. Oh iya. Berarti Bang diserang ya sama orang-orang sebelumnya, agama sebelumnya ya. Siap. Oke. Nanti kalau ada apa-apa ada sampaikan. bukti-buktinya kok. Ada bukti-buktinya kok di sini dan banyak chat-chatnya gitu. Kalau ada Jadi apa-apa Emnya nanti saya bisa simpan. berkoordinasi Bang Anak Toraja dengan Bang Handi dan Bang Juma ya. Oh ya. Siap. Tadi Bang Neflos belum bicara, nanti Bang Neflos bisa menambahkan nanti ya di argumen pihak Muslim. Izin dulu. Bro, hubungi HP saya ya. Tahu nomorku kan? Hmm. Oke, lanjut. Oke, silakan. IWG ya, silakan. Makasih Bang Anak Toraja infonya. IWG silakan IWG. Bantah apa yang disampaikan Kores dan Bang Zuma. Pakai data biar kamu bisa bicara 2 jam ya IWG. Silakan IWG. Iya, berdasarkan Al-Maidah 46. Musa dengan Tauratnya, Isa membenarkan.
Ya kan? Isa membenarkan. Yang saya tanya Yosinonya sama naikkan Uni Rifa, Jul. saya tanya, Yosinonya naikkan. yang saya tanya Uni Rifa tadi malam, Islam sempurnanya di mana? Ya kan? Kalau dia berjalan di dalam Taurat, ya kan? Dan di jalan kabar gembira para rasul, almost di Al-Quran itu saya baca, ya, inti dari Quran itu kabar gembira para rasul. Kabar gembira para rasul itu apa? Ya jalan Isa, jalan Yesus itu. Belum ada data yang ditunjukkan IWG, belum ada data yang ditunjukkan. Ya itu buka Al-Maidah 4-nya. Itu biar kami yang bacakan nanti ya. Oke, itu biar kami yang bacakan. Al-Baqarah 87, An-Nisa 136, Langsung poin-poin keluhannya apa IWG? Langsung ke poin keluhan biar kita bahas. Di mana? Di dalam Taurat. Oke, terima kasih. Baik, Islam kita sempurnanya di mana? udah jangan diulang-ulang WG. Ya ampun, diulang sampai 5 kali loh. Udah capek kita. Oke. Siap. Islam Makasih. sempurna di mana? Oke, ya Allah diulang lagi. User 23 silakan. Keluhannya apa? Ya, sakit perut saya. User, kalau tidak bicara diturunkan aja host, diganti dengan teman Kristen yang bisa berdiskusi. Sekarang kita sapa Bang Yosi, silakan. Kristen ajaran pagan sebagaimana yang disampaikan oleh Perah tadi. Silakan Bang Yosi. Keluhannya apa Bang Yosi? Silakan. Shalom semuanya, selamat Menjauh sore. dari musik Bang Yosi, karena ini teman-teman melive-kan di YouTube biar mereka tidak kena copyright. Tolong bisa menjauh dari musik. Oke, siap. Selamat sore semuanya, salam damai sejahtera ya. Apa kabar? Baik. Rifa, Bang Suma, Baik. Bang Hadi Selebis, Nevlos dan juga yang lain. Gimana? Tadi saya dengar teman kita ini Uni Rifa mengatakan bahwa coba jelaskan Tuhan kita Yesus Kristus sampai 2 jam. Sanggup nggak saya menjelaskan 2 jam di sini? Sanggup nggak teman-teman? Jangan bawa data 2 jam, tapi kalau cuma curhat jangan. Kalau curhat itu cuma 3 menit semua lah paling lama. Silakan. Data semua. Tapi dengar ya, jangan diturunin. Tapi dibukakan ya, dibukakan datanya, dibukakan Iya, jadi kita bisa baca. Silakan. Terkait tema ya, bantah bahwa premis kita Kristen ajaran pagan, tolong dibantah. Silakan Pak. Ya, saya bawakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa baik di dunia dan di surga ya. Aduh, bukan, salah, temanya bukan itu. Ya, ini lagi spesial membahas Kristen agama pagan, bukan apakah Yesus Tuhan atau bukan ya. Kristen agama pagan, sebagaimana data yang telah ditunjukkan tadi. Uni. Oke. Menyangkut ke situ kan. Jadi Kristen itu adalah pengikut Kristus ya, atau pengikut ajaran Yesus ya. Karena Yesus adalah Tuhan kami yang kami percaya, yang Dia sudah pernah datang di dunia dan menyatakan dirinya, kan begitu. Nah, bahwa teman-teman kami yang di sini yang selalu menuduh ajaran Kristen ajaran pagan ya. Dari mana dalilnya teman-teman mengatakan bahwa ajaran Kristen itu ajaran pagan? Coba tunjukkan ke saya. Siapa tahu saya belum pernah dapat dalilnya. Udah tadi Bang Yosinoya capek nanti diulang kami. Nonton di YouTube, Walah, kan saya baru tahu, baru naik ini. Nah, ya, jadi teman-teman di sini, ini teman-teman saya. Jadi teman-teman ya, ini semua teman-teman saya yang ada di sini ya. Saya nggak menganggap kalian musuh-musuh karena kami umat Kristen nggak mengajarkan untuk bermusuhan ya. Bahkan musuh pun diampuni ya, didoakan. Kasihilah ya. Makanya ya, dikasihi. Betul. Kasihi musuh ya. Bang Yosi. Betul, dikasihi musuhnya. Pinjam 100. Ntar mana nomor rekening? Ntar gua kirimin. Ini Brother Yosi, gimana cara ngasihi iblis, Brother Yosi? Oh jangan, iblis itu jangan dikasihi bro. Dia itu pembunuh, penyesat. Ya makanya teman-teman saya yang di sini janganlah mengikuti teladan iblis, kan gitu. Nanti jadi iblis bukan musuh dalam Kristen. Ya iblis itu adalah penyesat, adalah musuh kita, gitu lah, bro. Mengasihi iblis gimana caranya? Gini, bro. Ya. Masa lu gini loh, iblis ya, jajal. Lu mengasihi nggak? Kalau diajar lu mengasihi nggak iblis? Lah kan di kita nggak ada ajaran mengasihi musuh gitu loh. Jajal enggak, jajal kamu kasihi nggak?
Enggak, kita Kamu kan mengampuni kita dia kan nggak, melawan si Jajang? musuh kita memerangi musuh kalau di Iya, Islam. melawan kan, memerangi kan. Lah, tapi Iblis ajaran kan? Yesus kasihilah musuhmu. Iya, musuh yang kayak mengframing isi Alkitab, ya. Nah, itu gimana cara mengasihi iblis? Iblis nggak perlu dikasihi ya. Tapi katanya Ngapain kasihilah dikasih iblis? musuhmu. Iya, iblis kan bukan manusia gitu. Yang Iblis dikasih bukan itu musuh ya? manusia. Karena iblis itu udah nggak bisa lagi dapat pertobatan kalau di ajaran kita. Ya, adanya Oh, kalau neraka. gitu Kalau kurang manusia lengkap kan, Yesus. gini, Harusnya bro. gini, Yosiono ya. Gini, bro, gini, Kasihilah bro. musuhmu Bro. kecuali iblis gitu loh. Kalau- Harusnya gitu. Kalau manusia masih bisa diampuni, masih bisa bertobat. Kalau iblis udah nggak bisa, apalagi malaikat. Malaikat udah berbuat kesalahan udah nggak bisa dia bertobat, nggak ada lagi pengampunan karena mereka itu udah suci. Nah, Jadinya kalau bukan manusia musuh ya? Apa? Manusia masih bisa gitu, makanya Iya, jadi iblis bukan musuh teman-teman ya. kita di sini. Tunggu sabar bro, teman-teman saya di sini ya, selagi masih ada waktu, ada kesempatan ya bertobatlah kan gitu kan. Dari framing teman-teman yang di sini ya kan, benar nggak bro? Saya kan mengasihi kalian bro. Kan kalian Iya, itu adalah kalau teman-teman kalau saya, ada kan kalau gitu. ada jawabannya bagaimana cara mengasihi iblis, gua pertimbangkan. Nah. Oh nggak ada di dalam kita mengasihi iblis. Iya, nggak ada gitu loh. Yang Jadi- dimaksudkan di situ adalah manusia bro, kayak teman-teman Oh, saya musuh di yang sini. manusia. Oke. Iya, Sip. walaupun kalian memusuhi umpama saya, kalian nggak senang dengan saya, tetap saya mengasihi kalian, nah, kan gitu. Itulah ajaran yang benar, ajaran kasih Yesus. Begitu. Gimana bro. cara mengasihi Yudas? Karena gini, tunggu sabar. Yudas Ya. itu sebenarnya kalau dia minta ampun, minta maaf ya dosa-dosanya kepada Tuhan, dia masih bisa diampuni bro ya. Tetapi karena pilihan dia untuk menggantung dirinya sampai dia mati, itu kan pilihan dia free will. Setiap manusia kan diberikan free will bro. Bagaimana manusia pertama pun diciptakan diberikan free will, bebas untuk memilih. Sama kayak teman-teman saya di sini, ya bebas untuk memilih mau ke neraka, oke silakan. Ketika Mau Yudas ke surga, oke, bebas silakan. memilih dan Yudas Itu memilih pilihan menjadi musuh saudara, Yesus, gimana dan cara juga Yesus pilihan mengasihi saya. Yudas? Yesus mengasihi Yudas. Yudas gimana mau dikasihi, dia udah gantung diri, udah meninggal. Lah kok ketawa? Iya kan Tuhan Yesus masih apa? Mungkin tunggu dia bertobat, tapi nggak ada pertobatan dari dia, malah dia memilih untuk bunuh diri bro. Susah ya. Benar nggak sih? Iya kan? Nah makanya teman-teman saya di sini, selagi masih ada waktu ya, cobalah kita belajar introspeksi diri kita, menyampaikan pemahaman kitab orang yang kita tidak mengerti dan pahami ya. Saya hargai saudara-saudara sini dan teman-teman yang ada di sini yang membahas Alkitab itu sebenarnya baik sih sebenarnya, asalkan jangan di framing-framingkan, itu belok-belokan, diputar-balikan kebenarannya gitu loh. Begitu, Nah makanya bro. pas gua kasih kebenaran, lu terima nggak? Apa kebenaran yang lu kasih coba? Coba saya mau lihat kebenaran lu yang lu kasih. Ini kebenarannya. Coba kita Gimana, ulang dikit ya. Coba kita ulang. Jangan bro, jangan. Nanti dia hilang. Beneran nggak nanti? Ini. Tunggu, masih loading. Nah ini kebenarannya. Tuh, lambang salib pertama kali digunakan sama Mesir dan Kanaan 2000 tahun sebelum Masehi. Yes. Iya. Lanjut. Nah ini diterima nggak kebenarannya ini? Atau gimana? Ini bohong? Atau gimana? Lambang salib iya, kalau memang itu tertulis ada sejarahnya, benar kan yang disalib sama Yesus modelnya kayak gitu ya, iya begitu. Bukan, Terus mau gimana lambang yang Ya. kalian pasang di rumah-rumah kalian, rumah-rumah orang Kristen itu lambangnya Kanaan pertama kali. Terus masalahnya apa di situ? Kenapa kalian pakai lambang Kanaan di rumah-rumah kalian? Di rumah-rumah siapa? Kanaan. Rumah-rumahnya orang Kristen. Emang semua orang Kristen pakai lambang begitu? Iya. Di mana kamu lihat semua orang Kristen pakai lambang kayak gitu? Gua kalau lihat ada ke rumah yang komplek-komplek Kristen itu pas pintunya kebuka ada salib gede-gede di atas TV. Oh gitu ya. Jadi salib itu melambangkan bahwa
kita selalu diingatkan bahwa Yesus itu pernah mati ya, mengorbankan untuk menebus atau menjamin kehidupan manusia untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena upah dosa ialah maut. Kalau tidak ada pengorbanan itu dari yang Maha Suci itu, tidak ada kita keselamatan, bro. Gimana caranya keselamatan itu dengan cara Kanaan? Gimana caranya itu? Lah itu sudah jalannya, bro. Jadi kita harus jalannya. apa yang sudah ada. Iya. Inilah kenapa Yoshinoya, inilah kenapa Yahudi nggak mau ngambil konsep Yesus. Karena gimana caranya keselamatan dan menggenapi hukum Taurat, tapi yang digunakan hukumnya Kanaan. Jadi gini, bro, sama kayak teman-teman mengatakan kan bahwa Yesus itu kok dia mati gitu kan? Kan gitu kan? Sama kayak gitu kan? Jadi secara logika kita manusia berpikir, secara logika kita manusia, kok Yesus mati, kok Tuhan mati ya? Iya benar, dia datang mati. Tapi apa saudara? Dia bangkit dan naik ke surga dan dia berkuasa baik di bumi itu dan dia, di surga. Nah itu juga jadi pertanyaan gua, kenapa naik ke surga? Nanti boleh ngasih data, boleh ngasih data nggak? Boleh ngasih data nggak? Oh iya, ini plus, lanjut. Ya, jangan dipotong ya. Iya, boleh. Jangan dipotong dulu ya. Mau tahu datanya, boleh waktu dia dikit aja. merendahkan dirinya, Allah datang merendahkan dirinya, boleh baca di Filipi 2 ayat 7 dan 8. Catat dulu. Intermejo dulu. Iya catat. Jadi teman-teman sini bisa tahu kebenaran ya, bahwa Allah itu datang untuk merendahkan dirinya. Karena teman-teman tahu bahwa kalau dia datang dengan kemuliaannya, bagaimana Musa dan nabi-nabi pada waktu itu tidak, atau udah buka datanya Bang Deplas. Tidak bisa. Tunggu. Bang Yosi. Udah, jadi gini. Udah. Sebentar, saya mau buka data dulu ya. Tidak bisa melihat secara langsung. Bang Yosi udah dulu. Dia datang sebagai kemuliaannya. Katanya mau dengar saya mau bernarasi. Ya, itu data Bang Yosi. Bentar ya. Jadi ini untuk Bang Handi, menjawab pertanyaan Bang Handi yang kemarin bahwa begini. Kenapa Kristen itu sudah melihat sebuah kebenaran tetapi bertahan ya dengan kebodohan? Kenapa? Karena ternyata definisi Kristen itu adalah penyakit keterbelakangan mental yang diidap oleh bayi sejak di dalam kandungan karena kekurangan yodium. Perhatikan, makanya ada beberapa orang di Prancis itu tidak terima dibilang Kristen, tidak terima dia. Saya buka datanya ya, sebentar. Ini lucu ini. Nah ini dulu ya, pertama ya. Jadi ada istilah kretin. Kretinisme merupakan kondisi kelainan bawaan lahir. Ini agak lucu memang. Yang umumnya disebabkan oleh kekurangan yodium pada ibu selama masa kehamilan. Nah, kita buka lagi satu. Ini ya. Kretin adalah penyakit. Penyakit apa ini? Bawaan yang dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Oke, kita buka lagi arti KBBI. Kretin. Nah ini ya. Penyakit yang menyebabkan seseorang menderita keterbelakangan mental. Sekarang kita buka apa hubungannya dengan Kristen. Asal-usul penyakit ini. Ini dia. Mana ini? Ini ya. Nih, ada orang bahkan pengikut Kristus tidak mau dipanggil Kristen. Kenapa? Ini penyakit katanya. Kretin biasanya dianggap berasal dari istilah dialektis Prancis Swiss, Krestin. Biasanya dianggap sebagai kata lokal untuk apa ini? Dalam bahasa Prancis standar kata-kata. Ya sabar dulu, sabar. Ini penyakit. Sabar dulu, sabar. Sehingga Kristen tidak diterima secara universal. Enggak, ini intermezzo untuk Bang Handi. Jadi itu jawabannya Bang Handi. Udah tahu kan? Udah. Mantap. Itu dia jawabannya. Jadi penyakit artinya Kristen itu. Kristen bro, bukan Kristen bro. Kamu ini memang lucu juga di bro ini. Yosi. Tuh ada anak nangis. Yosi. Aku diam dulu bentar. Yosi. Iya bang. Sorry ada. Yosi siapa? Perbanyak yodium ya, makan garam biar pinter. Banyak makan garam. Lanjut Bang Andi.
Yosi Oke, siapa ini yang Tan Publik ini siapa nih? Tan Publik mau ngomong apa? Saya ada pertanyaan. Oke, boleh. aku belum satu dulu dong, saya setengah menit aja nih. Boleh, monggo, Bang. Bang Yosi, siapa yang memerintahkan membunuh Yesus sih? Sadis banget. Terus eksekutor Yesus itu agamanya apa ya? Kan agama lu lahir di situ tuh. Ada nggak Oten bisa jawab nih, siapa yang memerintahkan membunuh Yesus secara keji terkutuk di tiang salib? Terus yang eksekutornya itu agamanya apa ya? Ada yang bisa jawab nggak nih, Kristen nih? Hebat kalau bisa jawab nih. Saya jawab ya. Ya. Waktu penyaliban itu adalah mufakat dari rabi-rabi Yahudi karena tidak menerima. Nah ini karena Kalau kekurangan ini- yodium ini nampaknya nih. Biarin. Ya, memang kita kurang. Kita memang kreatif. Kita perlu Allah. Kita perlu Tuhan. Memang kita tuh perlu. Jadi udah terusin siapa yang memerintahkan membunuh? Nah, itu mufakat, hasil mufakat rabi-rabi Yahudi. Tapi memang itu sudah dinubuatkan bahwa ya kan di Yesaya 43. Siapa yang menubuatkan? Siapa yang menubuatkan? Penebusmu. Akulah satu-satunya yang menebusmu. Siapa yang menubuatkan? Siapa yang menubuatkan? Yang menubuatkan ya Yesaya. Yang Yesaya itu menubuatkan Allah sendiri. Siapa? Akulah Tuhan Allahmu. Yang menjadi akulah Tuhan Allahmu. Yang menubuatkan siapa? Nah, baca dong. Yang menubuatkan siapa? Ya Allah, bro. Allah, bro. Oke. Allah. Datanya mana? Datanya mana? Yesaya 43. Kok lari ke Yesaya? Iya, itu kan nubuatan. Jadi Tuhan kamu keji ya? Allah penebusmu, satu-satunya penebus. Iya. Bukan orang lain, Allah sendiri. Oke. Makanya itu Ali Imran 45. Aku lari ke sana. Itu sah. Jadi yang membunuh Yesus agamanya apa? Kalian berdiri di atas dua Ya, ada dua palu. pertanyaan udah. Antara Satu lagi. Taurat dan kabar gembira. Yang eksekutornya agamanya apa? Pilih. Eksekutornya agamanya apa? Eksekutor itu adalah bangsa lain. Agamanya apa? Agamanya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Roma agamanya apa waktu itu Roma? Kepercayaannya apa Roma waktu itu? Saya tidak tahu. Saya kasih tahu. PAGAN. Ya udah. Jadi Karena itu pembunuh. Roma berbalik kepada. Ya kan dia kan tidak tahu apa yang dia Tuhan ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi pembunuh Tuhanmu orang pagan ya? Yang dibunuh di situ manusianya. Oh, bukan Tuhan. Manusia, bro. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. berbicara tentang hewan. Oh, jadi yang dibunuh Tetapi manusia. itu hewan yang sempurna. Jadi Yesus bukan Tuhan ya? Sempurna. Jadi Isa Yesus- itu menyempurnakan. Islam sempurna karena Isa. Itu Jadi yang dibunuh Kasih itu, garam dulu anak ini. yang dibunuh itu manusia atau Tuhan? Yang dibunuh itu manusia atau Tuhan? Yang dibunuh itu manusia atau Tuhan yang dibunuh? Yang dibunuh itu manusianya, Tuhannya itu yang membangkitkan manusianya itu, Mas. Berarti Bro. waktu manusianya dibunuh, Tuhannya kabur. Tuhannya kan membebaskan tawanan-tawanan yang dari zaman Lut, zaman kekelaman. Jadi Yesus waktu dibunuh dia bukan Tuhan. Bro, itu korban itu darah manusia. Penebusan itu berbicara pertumpahan darah. Kenapa dia terkutuk? Sampai waktu Adam jatuh dalam dosa. Kenapa manusianya terkutuk? Allah Kenapa mengambil- terkutuk? Kenapa dia terkutuk? Iya, agar kita tidak terkutuk, Mas. Bud, di situ di kayu salib itu terjadi pertukaran. Berarti Yesus terkutuk. Pertukaran, penyempurnaan. Berarti Yesus terkutuk. Akui dulu. Akui dulu. Semua Akui dulu. anak-anaknya. Jadi Yesus terkutuk. Yesus terkutuk karena kita. Yesus terkutuk. Udahlah. Oke. Yesaya Cukup. 43. Oleh karena Dikit. kejahatanmu. Dikit. Ya, dikit. Nah, ini ya. Dikit aja ya data ya. Jadi gini. Ya.
Di sini Banyak ada. boleh. Ya, Banyak boleh, Mas Andi. ngasih data doang. Jadi begini, ini lucu nih. Namun derivasi dari kata Christian biasanya diterima misalnya oleh American Heritage Dictionary. Nah ini ya, dan Webster World Histories. Kamus Bahasa Inggris Oxford tidak hanya menerima derivasi dari kata Christian, tetapi juga mendokumentasikannya. Contoh paling awal dari kata kretin yang diberikannya pada tahun 1779 mengacu kepada spesies apa ini? Spesies apa ini? Itu spesies penyakit Bloon. yang namanya Kristen. Spesies apa ini? Kacamata, Bro. bacain aja, bacain. Apa ini? Bro. Ya, Itu nama ya. penyakit, Enggak, ini spesies apa nama ini? penyakit yang dinamain Kristen, bukan Kristen. Gimana sih ini, Bro? Bacain spesies apa? Gue nggak jelas. Baca yang jelas dong. Moderator, ambil alih moderator Uni Soviet. Bentar ya, ada anak kecil soalnya. Aku kadang mute ya kalau ada anak kecil nangis. Oke, saya mah cinta sama kalian semua. Jangan Ya. Bang. Saya cuma mengingatkan kembali ke jalan yang benar. Kembali ke Hidayah jalan itu- yang benar, menyembah manusia yang pernah terkutuk gitu. Ya udah, nggak usah menyembah manusia yang terkutuk lah. Setidaknya Muhammad sah dulu jadi rasul, bukan ajaran Taurat. Jadi nggak perlu menyembah manusia yang terkutuk. Nggak perlu. Kayak Cukup Yehova. ya, jadi cukup kamu saja yang menyembah. Jadi cukup kamu saja yang menyembah manusia terkutuk begitu. Ya kalau kayak gitu kalian masih berdiri di atas dua perahu. Kalau sholat harus bawa kambing atau domba. Ngakui dia menyembah manusia terkutuk. Harus bawa korban. Harus ada darah yang tertumpah. Coba kirim garam dulu ke orang ini coba. Jadi Pesan garam 2 kilo. Garam 2 kilo. Bang Tete. Pokoknya Islam Sudah. Bang Tete coba diam dulu bentar. Tunggu. Kasih Bang Juma dulu. Udah ngetok soalnya kita. Bang Tete. membawa kabar gembira para rasul. Kabar gembiranya apa? Isa, Yesus. TNT, diam dulu. Ini dibom juga nanti pakai TNT. Silakan Bang Juma. Mungkin apa kesimpulannya Bang dengan penyakit yang dibawa oleh Bang Neflos? Ya itu dia tadi kan udah aku bilang. Ini kalau kita udah aku bilang, nggak ada yang keliru apa yang saya sampaikan itu, nggak ada. Karena pokok inti sebenarnya kalau ibaratkan Islam ya, di Islam kita berkoar-koar tentang Arab Saudi, koar-koar tentang Mekah, koar-koar tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada faktanya Arab Saudi beragama Yahudi misalnya, bukan beragama Islam. Maka kita sebagai orang Islamnya akan bertanya-tanya kalau masih waras, kok bisa ya? Islam ini bercerita tentang Arab Saudi, bercerita ini, bercerita itu, ini, itu, ini, itu. Tapi pada faktanya Arab Saudi tidak beragama Islam. Mereka punya tradisi secara rutinitas ritual mereka hanya berdasarkan kepada kitab mereka. Kitab mereka berbeda dengan kitab kita. Kitab kita nggak pernah masuk di dalam rumah ibadahnya orang Arab sana. Ya, kalau berakal pasti bertanya dan belajar. Ini teman Kristen sudah ada, Islam yang mengajarkan dan meluruskan apa yang mereka pahami. Islam masih dilawan. Padahal jangan lawan kita dulu, dudukkan dulu, damaikan dulu antara ajaran Kristen dengan ajaran Yahudi. Kenapa bertentangan? Itu dulu. Kristen asalnya dari Yahudi katanya. Kalau itu betul, maka rumah-rumah ibadah orang Yahudi hari ini, diam dulu, saudara ya. Kalau Kristen itu agama benar, diam dulu, Bung. Bisa diam kan? Kalau Kristen itu agama benar, berasal dari Yahudi, maka tempat-tempat ibadah orang Yahudi hari ini dipenuhi perjanjian baru, surat perjanjian kitab perjanjian baru, di dalamnya surah-surah Paulus. Coba tunjukkan tempat ibadahnya orang Yahudi yang ada surat-surat Paulus di dalam. Kitab-kitab bahasa Yunani ada nggak di dalam tempat ibadahnya mereka? Kan tidak ada. Coba rumah ibadah yang dipimpin oleh rabi-rabi Yahudi hari ini menyembah Yesus ada di Israel sana.
yang dimana pada hari Natal orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen di seluruh dunia berbondong-bondong ke Israel, di rumah ibadah orang Yahudi untuk menyembah kepada Yesus. Ada enggak? Enggak ada. Ini dulu yang didamaikan, teman Kristen. Damaikan dulu agama kalian dengan agama Yahudi. Kalian pegang Taurat, orang Yahudi pegang Taurat, meskipun kalian hanya terjemahan. Kenapa kesannya kitab orang Yahudi yang kalian ambil hanya sebagai pelengkap penderita aja? Ibaratkan panggung, kitabnya orang Yahudi hanya penari latar buat kalian. Kenapa nggak bisa duduk bersama, menyembah kepada Tuhan yang sama, beribadah dalam tempat ibadah yang sama? Kenapa? Kenapa? Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian berbeda dengan asal kalian? Sampai-sampai kalian harus mengatakan kami Yahudi rohani. Ada apa? Kenapa nggak seperti Arab Saudi dengan umat Islam yang ada di Indonesia? Umat Islam di Indonesia mengakui Al-Quran, mengakui baginda Rasulullah Muhammad SAW, menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serambi Mekah, sejazirah Arab, semenanjung Arab sampai hari ini sama dengan ajaran Islam. Nabinya Nabi Muhammad, Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala, tempat ibadahnya bernama masjid, tumpuan arah kiblatnya adalah Ka'bah Mekah Al-Mukarram. Pelukan rangkulan kami sedunia satu titik. Kalian Kristen 2000 tahun, kenapa nggak bisa? Ada apa dengan Kristen ini? Di mana bapak kalian? Di mana ibu kalian sebenarnya? Di Israel atau di Vatikan? Ayolah kawan-kawan, jangan Anda kemudian mengajarkan ajaran kasih, tapi akarnya nggak berasal dari ajaran para nabi. Coba, tolonglah, ya, tolong dipahami itu. Jangan egonya terlalu tinggi, jangan terlalu ekstrim beragama, tapi agama Anda tidak punya asal yang jelas. Kalau asalnya Yahudi, maka orang Yahudi lah yang pertama kali memperkenalkan Kristen di Nusantara ini. Tapi faktanya yang memperkenalkan Kristen pertama kali apa? Orang Portugis, orang Portugal, kemudian orang Belanda, Jerman yang datang sini di Indonesia. Kenapa bukan Bani Israel yang datang? Kenapa? Ada apa dengan kalian? Ayolah pikirkan itu. Itu yang pertama. Terakhir, yang kedua. Yang kedua, Islam adalah benteng di Nusantara ini untuk menghalau pergerakan-pergerakan berjalannya ajaran yang dibawa oleh penjajah jauh sebelum Indonesia merdeka. Jangan kita berbicara saat sekarang. Kenapa Anda tidak pikirkan itu? Agama penjajah adalah Kristen Katolik. Meskipun kalian mengatakan, oh mereka tidak mengajarkan agama, oke. Tapi bukankah mereka tempat ibadahnya bernama gereja, Tuhannya Yesus, ibadahnya Minggu, kitabnya Bible. Itu yang mereka wariskan. Jangan pun diwariskan, itu yang mereka amalkan. Kenapa kalian mengikuti agamanya orang yang menjajah? Ada apa dengan kalian? Itu dulu selesaikan. Kalau kita ingin berbicara data, waduh, sayang sekali. Kasihan kalian ini, kasihan. Jadi PR kalian, saudara-saudaraku Kristen, tolong tampil di depan kami. Kami sudah berdamai dengan Yahudi. Barulah kami umat Islam bisa belajar. Oh, memang Kristen ternyata asalnya dari para nabi. Karena Yahudi itu adalah salah satu kelompok dari Bani Israel yang tadinya adalah Yehuda. Oh, Kristen ini memang betul dari Yehuda sana, dari Israel sana. Tapi tolong tunjukkan data itu dan rubah sejarah pergerakan agama kalian. Rubah sejarahnya, buat kami pikun, buat kami lumpuh otak supaya kami bisa percaya. Karena sejarah menceritakan Kristen tidaklah berasal dari sana. Mungkin mana lagi kami harus mengajarkan dan menyampaikan. Oke ya, dipahami ya. Jadi seindah apapun mulut Anda, surah Al-Maidah ayat 46, Al-Baqarah, An-Nisa, ngapain kalian ke sana? Damaikan dulu agama Anda dengan Yahudi.
Kalau Islam memang betul, Islam bercerita tentang Yahudi. Yahudi sekelompok dari mereka adalah orang yang membangkang terhadap perintah Tuhan. Bible mengaminkan. Yahudi di antara mereka adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah. Menurut Al-Quran, Bible mengiyakan. Para nabi datang kepada Bani Israel, Allah bersama dengan Bani Israel, Bible mengiyakan. Nabi Isa datang kepada Bani Israel, ditolak oleh Bani Israel, Bible mengaminkan. Lalu kenapa kalian tidak bisa mendamaikan agama kalian dengan Yahudi? Kami rindu ingin melihat imam-imam Yahudi, pemegang kunci bait suci yang ada di sana, rumah-rumah ibadah mereka, tembok ratapan mereka. Kami rindu ingin melihat tokoh-tokoh Kristen di Indonesia berbondong-bondong ibadah di bait sucinya orang Yahudi. Rindu kami ingin melihat itu. Kami ingin melihat itu. Tapi kapan itu bisa terjadi? Antara Yahudi dan Kristen terhalang benteng yang begitu tinggi sampai ke langit, sehingga jangankan memandang kalian sebelah mata, ya, memandang dengan tanpa mata pun tidak. Ini yang membuat saya sedih. Kalian saudara-saudaraku beragama, di mana agama tempat asalnya tidak diakui. Kasihan. Saya sering meneteskan air mata lewat kuping, lewat mata. Tidak pernah kulihat ada di siaran televisi imam Yahudi bertemu dengan pastor, bertemu dengan paus, membahas tentang Bible. Nggak ada. Kapan itu bisa terjadi? Entah kapan. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Kayak gitu teman-teman. Terima kasih, silakan dilanjut.